Perubahan entalpi standar atau delta H0 itu tadi pada kondisi 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Jenis yang pertama dari perubahan entalpi standar itu delta H0F, yaitu delta H pembentukan standar, di mana definisinya ini adalah delta H pembentukan ya 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Oke. Nah, diperhatikan di sini ada dua kata kunci, 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Dari unsur-unsurnya. Oke. Jadi contohnya misalnya saya buat seperti ini. Saya punya delta H0F. Misalnya Z-nya adalah H2SO4. Kita misalkan delta H0F-nya itu minus A kilojoule. Maka kita harus bisa menuliskan reaksi dari penulisan delta H0F-nya. Ya. Bentar dulu. Oke. Ya, kita lanjut. Delta H0F itu H2SO4 sama dengan minus A kilojoule. Ini kita harus bisa menuliskan reaksinya. Kalau kita lihat dari definisi, di sini dikatakan delta H0F itu adalah delta H pembentukan 1 mol senyawa dari unsurnya. Berarti dibentuk senyawa. Nah, kalau dibentuk maka senyawa itu kita letakkan di sebelah kanan. Maka H2SO4 itu, misalnya ini fasenya liquid ya teman-teman. H2SO4 itu kita letakkan di sebelah kanan. Liquid. Jangan lupa kita tuliskan delta H-nya itu sebesar min A kilojoule. Nah, jadi dari mana dibentuk 1 mol senyawa? Bagaimana kita tahu molnya itu 1? Nah, 1 mol itu definisinya adalah di dalam reaksi termokimia sama dengan koefisiennya dianggap 1. Jadi koefisiennya itu di sini kita harus buat 1. Nah, kalau kita buat koefisiennya 1, maka itu anggapannya 1 mol. Jadi artinya koefisien dari zat itu harus 1. Supaya dia digambarkan 1 mol. Nah, ini kan dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, kita sudah belajar unsur dan senyawa. Nah, di sini ada berapa unsur? Ada unsur H, ada S, dan ada O. Maka kita akan menuliskan di sebelah kiri. Ya. Nah, H itu unsurnya adalah H2 gas. S unsurnya adalah S solid. Ya. O unsurnya adalah O2 gas. Ini kita setarakan, ini menjadi 2. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya ini, maka cocok ke sini. Ini 1 mol senyawa, ya. Ini senyawa 1 mol. Dan ini adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari pembentuk 1 mol senyawa. Artinya, semuanya harus bentuk unsur. Nah, jadi kalau salah satu misalnya jadi senyawa, contoh kayak gini. CO gas ditambah setengah O2 gas. Ini menjadi misalnya CO2 gas. Nah, kalau kita perhatikan analisis di sini, ini senyawa. Ini unsur. Ini senyawa. Maka ini tidak bisa kita katakan delta H0F dari CO2. Karena pembentukan itu harus dari unsur. Ini dari senyawa dan unsur, maka ini tidak bisa berlaku di rumus delta H0F. Di persamaan delta H0F. Jadi dia harus unsur-unsurnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang saya ambil contoh yang lain. Misalnya, delta H0F
Cu NO3 2 kali misalnya. Ini solid. Misalnya delta H0F-nya itu min B kilojoule misalnya ya. Maka saat kita mau menuliskan reaksinya ini, apa yang kita lakukan? Yuk, misalnya saya buat di sini tanda panah sebelah sini. Yang kita lakukan pertama kali apa? Ini kan senyawanya kan. Maka senyawanya ini kita tulis Cu NO3 2 kali solid. Jangan lupa di sini tulis delta H sama dengan min B kilojoule. Nah, berarti ini adalah informasi dari satu senyawa 1 mol ya. Ini informasi dari senyawa 1 mol. Nah, senyawa 1 mol itu harus dibentuk dari unsur-unsurnya. Maka apa ya untuk unsurnya? Maka unsurnya adalah Cu solid, ya kan? Maka unsurnya adalah Cu solid ditambah N-nya, berarti totalnya N-nya di sini 2. Maka N itu kan menjadi gas N2. Oke, pas, gas nitrogen. Ditambah O-nya totalnya 6. Kalau O kan menjadi gas O2, menjadi unsurnya. Berarti ini kali 3. Jadi penulisannya harus seperti ini. Dan inilah kita katakan unsur-unsurnya. Dan senyawanya itu harus 1 mol. Oke, sampai sini bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya tanya. Saya bertanya nih. Siapa nih? Samuel? Samuel aja deh. Halo Samuel. Ya, Bu. Sebutkan satu senyawa yang kamu tahu selain yang sudah saya tadi jelaskan. HNO3. NO3 udah ada di sini, yang lain dong. Bervariasi aja. HBr, Pak. Oke, nggak apa-apa. HBr. HBr. Ini misalnya saya buat positif C kilojoule biar bervariasi ya. Berarti kalau positif dia reaksi endoterm. Kalau negatif reaksi exotherm. Nah, maka reaksinya ini Samuel, kita tuliskan ke mana nih? Ini tanda panah, maka apa yang saya tuliskan? Ini misalnya liquid misalnya. Yuk. Buat HBr dulu di kanan, Bu. HBr di kanan, liquid. Terus delta H sama dengan plus C kilo. Oke, terus apa yang saya tuliskan di sebelah kiri? H tambah Br. Itu yang kamu sebutkan atomnya. Unsur H bentuknya H2. H2 gas, jelas ya. Tambah Br. Emang Br tadi unsurnya apa? Br tadi unsurnya apa? Saya ingat ya. Nanti dilihat ya. Br2 liquid. Ya. Jadi ini unsurnya nih, teman-teman. Tapi ini kan belum setara, ini buat setengah, ini buat setengah. Jadi belum selesai tadi. Oke, jadi ini adalah unsurnya. Unsurnya. Jadi ini unsur benar dong, sama-sama unsur. Ini senyawa 1 mol. Senyawa sebanyak 1 mol. Sudah selesai. Nah, inilah delta H0F. Misalnya muncul pertanyaan, Pak, gimana kalau koefisiennya itu berganti, Pak? Kalau misalnya koefisiennya ini menjadi 2, HBr. Maka delta H-nya itu berubah menjadi plus 2C. Dari sini kesimpulannya apa? Koefisien mol yang dikali akan mengubah nilai dari delta H sebanyak pengali. Dan sebaliknya, kalau koefisiennya dibagi, ya delta H-nya ikut kebagi gitu. Kayak gitu caranya ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2,
ada delta H0D. Jadi delta H0F itu berasal dari bahasa Inggrisnya pembentukan, formation. Yang kedua ada delta H0D. D itu decomposition, artinya delta H penguraian standar. Ya, penguraian standar. Nah, untuk delta H penguraian, sering ini dituliskan delta H0D itu sama dengan minus delta H0F. Kenapa sering dikatakan seperti itu? Karena pembentukan dan penguraian itu berbanding terbalik. Ya, jadi dibalikkan aja sebenarnya udah langsung dapat. Jadi kalau kalian tadi sudah memahami penulisan reaksi delta H0F ke dalam persamaan termokimia, maka untuk delta H0D tinggal dibalik saja. Jadi senyawa 1 mol ini di reaktan, unsur-unsurnya di produk. Oke, kita lihat definisinya. Definisinya adalah ini delta H penguraian 1 mol ya, senyawa menjadi unsur-unsurnya. Oke. Menjadi unsur-unsurnya. Jadi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contoh misalnya, kita ambil aja contoh yang ini, yang H2SO4 ya. Contoh delta H0D H2SO4, maka kalau dia dibalik, delta H-nya itu berubah tanda. Tadi negatif, sekarang positif. Kayak gitu. Nah, maka reaksinya ini tinggal dibalik aja, teman-teman. Jadi ini menjadi H2SO4, misalnya ini liquid ya. Maka di sini menjadi H2SO4 liquid. Jadi senyawanya itu direaktan menjadi H2 gas ditambah S solid ditambah 2O2 gas. Maka ini delta H-nya sama dengan positif A kilojoule. Nah, dari sini kita bisa jabarkan bahwa inilah senyawa 1 mol yang terurai menjadi unsur-unsurnya. Menjadi unsur-unsurnya. Nah, selesai nomor 2 penguraian. Jadi kalau kamu udah tahu tadi pembentukan, pasti tahu penguraian. Livia bertanya, Pak, itu minus B kilojoule gunanya buat apa ya, Pak? Oh, ini nilai perubahan entalpinya, perubahan energinya dari reaksi ini, Livia. Ya, ini perubahannya, perubahan energi yang terjadi pada suatu reaksi. Yang membedakan ini reaksi termokimia dengan reaksi yang tidak termokimia. Jadi kalau ada suatu reaksi kimia, dan reaksi kimia itu mengakibatkan terjadinya perubahan energi, baik energinya diserap atau dilepas, maka itu ada tanda dari delta H. Nah, delta H itu kan berupa energi nanti, dan dia nilainya angka. Ini saya misalkan aja angkanya itu A, B, C, segala macam. Nah, tanda positif negatif, oh, kalau penguraian. Ya, kalau penguraian itu biasanya positif, tapi walaupun mungkin ada negatif. Gitu, Livia ya. Jadi penguraian itu biasanya positif sih, umumnya positif. Kalau pembentukan ada positif, ada negatif biasanya. Ini nggak terlalu ini. Nggak usah dihafalkan yang pembakaran, yang pembentukan kayak mana positif, yang kayak mana negatif, nggak usah. Yang penting kalau kamu dikasih tahu delta-nya dulu, kamu tahu tanda itu artinya apa. Kalau delta-nya negatif kan kita minggu lalu udah belajar, itu exotherm. Kalau delta-nya positif itu endotherm. Endotherm itu adalah di mana sistem menyerap kalor dari lingkungan kan, delta H positif. Kalau delta H negatif, sistem melepas kalor ke lingkungan. Delta H 0C. Delta H 0C itu adalah delta H pembakaran
standar. Nah, delta H pembakaran standar definisinya mari kita cek. Yaitu delta H pembakaran sempurna 1 mol zat dalam keadaan standar. Udah pasti dia keadaan standar kan, namanya juga delta H pembakaran standar. Nah, di sini dikasih tahu zatnya, teman-teman. Nah, zatnya itu bisa unsur, jadi yang dibakar itu bisa unsur, bisa senyawa. Oke, jadi zat yang dibakar itu bisa unsur dan bisa senyawa. Oke, contoh, kita misalnya punya di rumah gas LPG, maka delta H0C gas LPG itu salah satu komposisinya propana gas sama dengan misalnya min D kilojoule. Nah, kalau pembakaran itu pasti rilis kalor, rilis lepas kalor. Karena pasti terasa panas ya. Dari mana suatu reaksi saya tahu reaksi ini melepas panas, Pak, misalnya gitu. Ya, kamu tahunya itu dari suasananya. Kalau kamu mendekat ke reaksi itu panas apa dingin gitu. Kalau dia panas berarti dia melepas kalor. Kalau dia dingin berarti dia menyerap kalor. Suatu reaksi ya. Nah, kalau kita menyalakan LPG, panas apa dingin? Panas kan? Maka dia pasti pembakarannya itu rilis kalor, melepas kalor. Melepas kalor, delta H-nya bertanda negatif. Maka saya buat negatif D kilojoule. Nah, bagaimana cara kita menuliskan reaksinya ini kan gitu. Nah, di sini kan dikasih tahu pembakaran sempurna 1 mol zat. Nah, kalau pembakaran sempurna kita sudah belajar di hidrokarbon sebelumnya. Pembakaran sempurna itu berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Maka ini C3H8 gas. Pembakaran sempurna berarti O2 gas ya. Pembakaran itu pasti membutuhkan oksigen. Ini hasilnya CO2 gas plus H2O liquid. Atau H2O gas pun bisa ya, nggak masalah. Terus biasanya pembakaran sempurna itu dibuat liquid sih ya. Nah, ini delta H sama dengan min D kilojoule. Nah, inilah penulisan reaksinya. Nah, ini kita setarakan, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, mari kita lihat definisinya. Delta H pembakaran sempurna 1 mol zat. Nah, inilah yang dikatakan 1 mol zat itu, teman-teman. 1 mol zat inilah dia. Pembakaran sempurna berarti hasilnya adalah CO2. Ini pembakaran sempurna. Hasilnya gas CO2. Oke, jadi zatnya dibakar. Nah, kebetulan zatnya ini bentuknya adalah senyawa. Jadi boleh unsur, boleh senyawa gitu loh, ya. Untuk yang unsur, misalnya saya punya delta H0C dari atom karbon. Nah, atom karbon itu solid, misalnya dia min X kilojoule misalnya ya. Maka penulisannya ini adalah C solid ditambah O2 gas. Hasilnya di sini berarti CO2 gas. Maka delta H-nya sama dengan min X kilojoule. Nah, jadi C tambah O2 menghasilkan CO2 gas. Enggak ada air ya. Kenapa di sini tidak ada air? Karena zat yang dibakar bukan hidrokarbon. Nah, kalau zat yang dibakar hidrokarbon, maka dia menghasilkan CO2 dan uap air. Kalau dia tidak menghasilkan H2O, berarti dia tidak punya atom hidrogen, kan? Nggak apa-apa, tetap ini namanya pembakaran sempurna. Nah, ini 1 mol zat yang dibakar ya. Tahu dari koefisiennya 1. Nah, 1 mol zat.
Terus di sini ada suatu, kalau kita analisis, ternyata selain yang ini, jadi dari reaksi ini kita bisa tuliskan ini adalah delta H0C. Karena C dibakar, hasilnya ada delta H-nya. Kalau kita analisis, ternyata ini juga mirip-mirip dengan yang sudah kita pelajari. Ini kan unsur-unsurnya kan. Ini unsur-unsur. Ini 1 mol senyawa. Berarti selain delta H pembakaran C, ini juga merupakan delta H pembentukan dari berarti delta H0F CO2 gas. Yaitu min X kilojoule. Karena ternyata ini unsurnya 1 mol senyawa. Nah, jadi bisa jadi nanti kalian ketemu seperti itu. Jadi dari satu reaksi, dia bisa menyatakan delta H pembakaran dan delta H pembentukan dari satu reaksi. Nah, ini kan contoh reaksi ini. Reaksi ini bisa kita jabarkan ke dalam delta H0C. Nah, ini yang dibakarnya unsur. Tapi bisa juga kita jabarkan reaksi ini ke delta H0F. Karena yang dibentuk adalah senyawa 1 mol dari unsur-unsurnya. Karena kebetulan ini unsur-unsurnya kan unsur-unsur. Nah, itulah uniknya untuk delta H0C. Yang keempat. Yang keempat ini ada namanya delta H0N. Delta H0N ini adalah delta H netralisasi standar. Delta H netralisasi standar. Kalau delta H netralisasi standar itu adalah delta H reaksi asam basa ya. Delta H netralisasi itu adalah delta H reaksi asam basa. Delta H netralisasi lah ya. Delta H netralisasi asam basa. Jadi asam tambah basa. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar asam itu apa dan basa itu apa ya di kelas 10. Nah, kalau asam itu penulisannya HNA. Kalau basa LOH. Sebanyak M. Jadi kalau ini diionkan ya, maka ini NH+ tambah AN-. Ini diionkan Lm+ tambah MOH-. Nah, ini menjadi H2O. Jadi asam bereaksi dengan basa itu menghasilkan garam plus air. Air itu adalah H+ dengan H2O bergabung. Garam itu adalah AN- bergabung dengan Lm+. Jadi kalau ada reaksi asam basa, misalnya contohnya gini, ya, contohnya H2SO4 bereaksi dengan KOH ya, ini kan asam dan basa. Maka reaksinya apa kan gitu? Maka ini reaksinya K2SO4 ditambah H2O. Jadi garamnya K2SO4. Dari mana itu Pak kan gitu ya? Kita bisa jabarkan kok satu-satu ya teman-teman. Kita jabarkan satu-satu. Ini H-nya, N-nya ini 2, SO4 itu A-nya. Ini L-nya, ini OH-nya, M-nya 1. Jadi M-nya itu 1 ya. Jadi kalau M-nya 1 nggak ada dikurungin. Maka di sini K. Jadi garam itu adalah LNAM. LM berarti LN ya, LN dari muatan ini. Berarti LN, N-nya 2. Berarti K2. Nah, ini SO4 itu A-nya. SO4-nya sebanyak 1 kan. Maka SO4. Nah, gitu. Ini tinggal disetarakan ini 2, ini 2. Maka mungkin nanti di sini akan dituliskan misalnya delta H-nya sekian.
misalnya minus Y kilojoule. Nah, reaksi netralisasi selalu bersifat eksoterm, teman-teman ya. Selalu bersifat eksoterm. Selalu ya. Jadi kalau kamu melihat nanti ada reaksi asam dan basa, maka dia selalu bersifat eksoterm. Jadi netralisasi itu artinya asam dan basa habis bereaksi ya. Jadi netralisasi artinya tidak ada yang sisa. Netralisasi itu mengandung makna asam dan basa sama-sama habis bereaksi. Sama-sama habis bereaksi. Nah, begitu dia.